Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan kali ini kita akan membahas apa yang menjadi trending topik yang salah satunya adalah terkait dengan dokter spesialis yang ternyata Naila jumlahnya masih kurang, alias kalau kita mau berobat ke dokter spesialis mungkin masih banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum bisa akses. Ya, terutama di daerah 3T, nah ini masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah kemudian meresmikan suatu program yang nanti tujuannya bisa melahirkan dokter-dokter spesialis untuk pemerataan dokter spesialis di Indonesia. Kita akan simak dalam trending topik Newsline selengkapnya berikut ini. Iya, kita akan simak ini dia pemirsa, sudah kita munculkan trending pencarian hari ini. Dokter spesialis itu ternyata 7.000 lebih. Ini trending yang cukup tinggi ya. Dan nanti kita juga akan bahas juga update Rafa, itu ada sekitar 5.000 pencarian. Kita akan bahas dulu yang pertama terkait dengan dokter spesialis. Memang kurangnya ketersediaan dokter spesialis jadi keluhan tersendiri yang diterima termasuk oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke daerah-daerah. Nah, karena berangkat dari hal tersebut, maka pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi ini meresmikan yaitu sebuah program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Nah, hal itu diungkapkannya di peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit ini sebagai penyelenggara utama atau PPDS singkatannya ini pemirsa ya. Jadi kita simak dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Saya dalam 6 bulan ini kalau ke daerah secara mendadak saya masuk ke rumah sakit, kadang belok ke puskesmas. Saya senang bahwa alat-alat yang diperlukan seperti misalnya USG itu sudah ada di puskesmas. Saya senang mengenai ini. Masuk ke rumah sakit lagi, saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota sudah ada MRI, sudah ada mamogram, sudah ada CAT lab. Tapi selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi kepulauan, selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya. Karena rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget. Saya tadi pagi baru baca, 0,47 dari 1000. Peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali. Di ASEAN, kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar, tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya. Jadi Presiden sudah menyatakan bahwa rasionya ketersediaannya sangat kecil ya, 0,47 per 1000 penduduk. Dan bahkan kalau kita lihat datanya, kita tuh membutuhkan sekitar 29.000 dokter spesialis dan juga 120.000 lebih untuk dokter umum. Padahal Indonesia sendiri itu hanya mampu setiap tahunnya memproduksi atau menelurkan sekitar 2.700 dokter per tahun. Jadi masih gapnya cukup jauh, Naila. Sangat jauh ya, sedangkan kita butuh 30.000 dokter spesialis ya. Jadi jika dibandingkan dengan Inggris yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, Inggris saja mampu memproduksi sekitar 12.000 dokter per tahun. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau menurut Menkes ini akibat perbedaan sistem yang dianut. Sebenarnya sistemnya seperti apa? Kita kembali lagi ke pernyataan dari Menkes, distribusi tenaga dokter yang belum rata di Indonesia ini sudah menjadi masalah. Ternyata bukan hanya 10-20 tahun ini ya, bahkan sampai 80 tahun lamanya. 59% dokter spesialis ini terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Nah, itu menjadi masalahnya, Jess. Betul, terkonsentrasinya masih di wilayah besar sehingga saudara-saudara kita yang berada di wilayah-wilayah terpencil termasuk di wilayah 3T seperti Naila sudah disebutkan di awal itu masih mengalami kesulitan akses terhadap dokter spesialis. Bahkan di sejumlah rumah sakit ada yang tidak memiliki
ketersediaan dokter spesialisnya. Ya, masih banyak dan Ya. ini menjadi PR besar tersendiri untuk pemerintah. Nah, salah satunya ini pemerintah baru saja meresmikan begitu ya, dari Presiden Joko Widodo sendiri juga baru meresmikan program studi di rumah sakit begitu ya, bernama PPDS. Nah, lewat program transformasi kesehatan ini memfasilitasi rumah sakit pendidikan di 420 rumah sakit untuk membidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas seperti itu. Jadi tujuannya agar pemerataan dokter spesialis bisa dipercepat. Kalau tadi sebelumnya 10 tahun, ini menjadi 5 tahun saja. Iya, dan diharapkan dengan langsung berbasis rumah sakit ini, para dokter-dokter ini benar-benar dipersiapkan secara lebih cepat, secara waktu, Ya. sehingga bisa langsung praktik nyata begitu ya, dan Ya. bisa langsung dekat dengan situasi dan kondisi dari para pasien dan mengetahui kondisi lapangan begitu Betul. secara lebih dekat dan lebih cepat. Begitu, Itu yang Nela. menjadi harapan dari pemerintah dan juga harapan kita bersama tentunya pemirsa Indonesia. Ini memang masih kekurangan dokter spesialis, apalagi menambah jumlah dokter spesialis itu kan butuh waktu yang lama begitu ya. Nah, berapa sih perbandingan jumlah dokter dan jumlah penduduk di Indonesia, dan secara lebih rinci seperti apa nih penjelasannya mengenai program PPDS yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan ulas bersama dalam infografis berikut ini, Jason dan juga pemirsa. Iya, ini dia infografisnya jumlah dokter dan penduduk di Indonesia. Ternyata kita rasionya itu sudah jelas sama Presiden Joko Widodo, kecil sekali ya, hanya 0,47. Ini masih rendah dan peringkatnya adalah 147 di dunia pemirsa dan peringkat 9 di ASEAN. Jadi masih jauh ya dan masih sangat kecil untuk rasionya. Rendahnya rasio dokter ini membuat keluhan di tiap daerah provinsi kepulauan sebetulnya relatif sama keluhannya, yaitu tidak adanya dokter spesialis yang tersebar merata. Jadi Indonesia saat ini kekurangan berapa dokter umum dan berapa dokter spesialis sih yang dibutuhkan. Kita lihat dalam infografis berikutnya. Ternyata Indonesia masih kekurangan dokter umum itu sebanyak 142.000 dan dokter spesialis 29.000. Dari kekurangan ini kita juga punya target percepatan dokter spesialis yaitu 29.000 dokter spesialis selama 5 tahun. Nah, dengan kondisi sebaran dokter spesialis yang kemudian ini terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa begitu, ini harus ada terobosan yang dibuat oleh pemangku kepentingan agar produksi dokter spesialis lebih dipercepat. Apa langkah yang dilakukan pemerintah? Kita akan lihat dalam infografis berikutnya. Nah, ini dia adalah langkah-langkah yang dilakukan melalui PPDS. Ya, kemudian ini adalah program pendidikan dokter spesialis PPDS berbasis rumah sakit. Mulai diresmikan pada 6 Mei 2024, kemudian berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau RSPPU. Dan kuotanya ada 38 peserta serta diprioritaskan bagi yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan dan juga kepulauan. Inilah program PPDS yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi program PPDS ini mengadopsi sistem pendidikan berbasis rumah sakit yang sudah menjadi standar global guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dan Menkes mengatakan pihaknya akan melibatkan seluruh kolegium Indonesia untuk kemudian pembuatan kurikulum serta berkolaborasi dengan para ahli dari luar negeri untuk memperkaya kurikulum. Nah, apa saja sih kelebihan dari PPDS ini bagi para calon dokter spesialis? Katanya sih ada sejumlah kelebihan yang diterima. Kita lihat rancangan insentif PPDS berbasis rumah sakit. Jadi ada 2 sampai 5 juta rupiah yang akan diterima dan berstatus sebagai pegawai kontrak di rumah sakit. Jadi kalau mungkin dokter spesialis lain harus bayar sendiri, nah ini ada insentif yang diterima oleh mereka yang ikut program PPDS ini. Kemudian ada nilai 20 sampai 20 juta rupiah setelah lulus ya dan mengikuti PPDS selama 1 tahun di daerah atau PKDS selama 1 tahun di daerah. Itu insentif lainnya yang akan diterima oleh para lulusan dari PPDS ini. Lalu berapa jumlah kuota penerima peserta PPDS berbasis rumah sakit di tahap 1 dan apa saja sih daftar rumah sakitnya? Kita akan lihat bersama dalam infografis berikutnya. Ini dia jumlah kuotanya ada 38 orang dan daftar rumah sakitnya dia ada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, di antaranya kemudian Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita, itu jumlahnya sama-sama 6 orang dan kita lihat lagi di infografis berikutnya. Kemudian ini ada sejumlah rumah sakit lainnya yang bisa kemudian Anda saksikan di sini ya, ada ortopedi, kemudian Rumah Sakit Mata Cicendo dan Rumah Sakit
kanker Darmais. Kita akan tunggu ya bersama seperti apa program PPDS ini bisa berjalan. Apakah bisa benar-benar mempercepat kebutuhan nasional akan dokter spesialis untuk daerah 3T termasuk wilayah kepulauan. Kita berharap semoga ini bisa menjadi langkah yang tepat dalam pemerataan dokter spesialis di Indonesia. Iya, kita juga akan tunggu Naila dan juga pemirsa bagaimana kemudian tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan program yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini. Apakah bisa kemudian secara signifikan menelurkan atau menerbitkan lagi dokter-dokter spesialis yang masih kurang di Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangan usai jeda berikut ini bersama dengan perwakilan dari PBID, tapi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.